Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5 untuk mempresentasikan materi kami terkait geometri dan pengukuran. Dengan anggota kelompok, yang pertama Rindiani Estarina Bana, yang kedua saya sendiri Serius Parudetan, yang ketiga Melani Kurniawati Lobo, yang keempat Alianto Besi, 5 Elizabeth Gunuliani, 6 Yusuf Tulus Dobong, dan yang ketujuh Selvi Fauveto. Oke, langsung saja pada materi kali ini. Untuk materi yang pertama saya akan membawakannya kotak dan persegi. Oke, masalah papan catur. Yang pertama, berapa banyak persegi di papan catur? Yang kedua, bagaimana kita menghitungnya? Salah satu cara untuk memecahkan masalah yang mungkin tampak rumit adalah dengan mempertimbangkan satu atau lebih masalah yang terkait, tetapi lebih sederhana. Dengan membayangkan bahwa ada papan catur yang lebih sederhana dan menghitung kotak di dalamnya. Gambar di bawah ini menunjukkan serangkaian papan catur yang lebih sederhana. Setiap papan catur adalah persegi. Kotak-kotak kecil di dalam papan juga persegi. Perhatikan, kita menamai papan menurut panjang sisinya. Papan 1x1 berukuran 1 kotak di setiap sisinya. Papan 2x2 berukuran 2 kotak di setiap sisinya. Papan 3x3 berukuran 3 kotak di setiap sisinya, dan seterusnya. Jelas, hanya ada 1 kotak pada gambar pertama. Berapa banyak kotak pada gambar kedua? Pada gambar yang ini ya. Tidak, bukan hanya ada 4. Kita harus ingat untuk menghitung persegi besar. Semuanya ada 5 persegi. Yang pertama, ada berapa ukuran kotak yang berbeda? Yang kedua, apakah Anda melihat ada 3 ukuran, 1x1, 2x2, dan 3x3? Oke, untuk mencatat hasilnya, kita dapat hitung masing-masing kotak dengan ukuran berbeda dan menggunakan tabel. Persegi di papan catur 3x3. Persegi 3x3. Ukuran persegi 1x1 banyak persegi ada 9. 2x2 banyak persegi ada 4. 3x3 ada 1. Dengan total ada 14 persegi. Untuk menghitung persegi 2x2 mungkin membantu untuk memvisualisasi kotak-kotak ini jika kita menutup papan seperti yang ditunjukkan di bawah. Jadi teman-teman bisa perhatikan gambar yang ada di layar. Menemukan jumlah persegi pada kotak-kotak 4x4. Perhatikan pada tabel seperti pada tabel sebelumnya. Ukuran persegi 1x1 banyak persegi 16. Ukuran persegi 2x2 banyak persegi 9, dan seterusnya 4x4 banyak persegi ada 1. Jadi sini 4x4 untuk persegi 4x4. Dengan total banyak persegi ada 30. Untuk memvisualisasikan 9 kotak 2x2, kita dapat menggunakan teknik masking lagi. Anda mungkin merasa terbantu untuk memfokuskan perhatian Anda pada 2 baris yang berdekatan sekaligus seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar di layar. Perhatikan bahwa kita memperluas pola untuk dipelajari tanpa menghitung bahwa ada 55 persegi di papan catur berukuran 5x5. Jumlah persegi di papan catur dengan ukuran persegi 1x1. Jenis papan catur 1x1. Untuk jenis papan catur 1x1 itu ada 1/2. Kemudian 2x2 ada 2/2. 3x3 ada 3/2. 4x4 ada 4/2. 5x5 ada 5/2. Dan seterusnya 4x4 itu untuk jenis papan catur 4x4 itu ada 1/2. 5x5 itu ada 2/2, dan seterusnya. Dengan total jenis papan catur untuk 1x1 itu 1. 2/2 itu ada 5.
3/3 14, 4/4 ada 30, 5/5 ada 55. Anda sekarang dapat menggunakan pola ini untuk memecahkan masalah asli papan catur. Sebuah papan catur standar adalah papan 8x8. Jika pola dalam tabel diperpanjang, berapa entry pada kolom ke-8 kali 8? Apakah Anda setuju bahwa entry akan menjadi kuadrat dari masing-masing bilangan bulat dari 8 hingga 1? Jadi 8 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 5 kuadrat sampai dengan 1 kuadrat sama dengan 204. Jadi ada 204 persegi pada papan catur berukuran 8x8. Yang berikut adalah segitiga. Yang pertama, segitiga kusut. Ada berapa segitiga di atas? Teman-teman bisa perhatikan pada gambar di layar. Kekusutan segitiga mirip dengan masalah papan catur dalam banyak hal. Namun susunan segitiga menunjukkan bahwa metode perhitungan yang berbeda mungkin sesuai untuk situasi ini. Salah satu alat hitung adalah menggunakan huruf alfabet yang berbeda untuk mengidentifikasi setiap bagian berbeda yang dibentuk oleh garis-garis gambar. Salah satu cara untuk melakukan ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini, di mana bagian-bagiannya telah diberi huruf abjad seperti yang akan dilihat. Sistem ini akan membantu dalam mengatur informasi dan menghindari pengulangan. Jelas, masing-masing dari 6 bagian yang telah kita identifikasi dengan huruf 1, huruf itu sendiri segitiga. Mari kita mulai dengan menyebut segitiga ini sebagai satu bagian dan mendaftarnya dengan huruf A, B, C, D, E, dan F. Teman-teman bisa perhatikan gambar pada layar. Menggunakan perangkat ini, segitiga lain pada gambar dapat dijelaskan sebagai segitiga 2 bagian. Ada tiga seperti pada gambar di bawah ini. Kita akan menamai segitiga-segitiga tersebut dengan menggabungkan huruf-huruf dari 2 bagian segitiga yang membentuknya, FA, BC, dan DE. Ada beberapa segitiga 3 bagian. Dapatkah Anda menyebutkan nama mereka? Ada 6, ABC, ABC, BCD, DEF, dan FAB. Teman-teman bisa perhatikan pada layar. Dapatkah Anda melihat bahwa tidak ada segitiga dengan 4 bagian atau 5 bagian? Namun, daftarnya belum lengkap. Ingatlah bahwa seluruh gambar adalah segitiga, sehingga ada satu segitiga 6 bagian A, B, C, D, E, F, G, E, F. Perhatikan bahwa dalam semua daftar huruf-huruf untuk bagian-bagiannya telah dinamai searah jarum jam. Praktik ini memudahkan untuk membandingkan daftar dan mengurangi pengulangan kejadian. Mari kita rangkum dengan mengatur semua data menjadi satu tabel. Untuk segitiga kusut, jenis segitiga 1 bagian, jumlah segitiga ada 6, jenis segitiga 2 bagian, jumlah segitiga ada 3 bagian, jumlah segitiga ada 6 bagian, ada 1 dengan total 16. Secara keseluruhan ada 16 segitiga. Baik, saya Elizabeth Gunuliani akan melanjutkan untuk membahas mengenai materi geometri dan pengukuran pada lingkaran dan keliling. Nah, yang pertama kita lihat pada lingkaran. Di sini diberikan contoh untuk potongan pai. Nah, bisakah saudara-saudara memotong pai menjadi 7 bagian hanya dengan 3 potongan lutus? Jika kita membatasi diri dengan cara konvensional memotong kue, maka itu memang tidak mungkin. Yang paling bisa Anda dapatkan adalah 6 bagian seperti pada gambar di bawah ini. Nah, terkadang kita menghalangi upaya pemecahan masalah kita sendiri dengan membuat asumsi yang salah. Dalam hal ini, Anda mungkin salah berasumsi bahwa potongan pai harus berukuran sama. Nah, perhatikan bahwa ini bukan kondisi masalah. Menghapus batasan ini dan membuka garis pemikiran baru bagi kita.
Nah, kita lihat salah satu cara untuk memotong seperti gambar adalah dengan membuat 3 potongan yang saling berpotongan tanpa potongan yang saling berpotongan. Nah, ada banyak cara yang dapat kita buat untuk menempatkan potongan, tetapi seperti yang ditunjukkan pada gambar, maka penempatan ini hanya akan menghasilkan 4 potongan saja. Bisa kita lihat pada 3 gambar di bawah ini ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan 7 potongan kue, maka potongannya tidak bisa berdiri sendiri. Lihat apa yang terjadi jika kita menempatkan potongan sehingga keduanya saling berpotongan. Nah, perhatikan bahwa potongannya mungkin berpotongan di tepi pai atau di dalam pai. Potongan yang di dalam lebih banyak menghasilkan potongan kue. Nah, ketika hanya 2 potongan yang berpotongan, jumlah potongan terbesar yang bisa Anda dapatkan adalah 5. Jadi, tampaknya ketiga potongan saling berpotongan satu sama lain jika kita ingin mendapatkan 7 potongan. Bisa kita lihat pada gambar ini. Di sini kita dapat 4 potongan, namun ketika kita memotong 2 potongan itu, kita potong lagi, maka akan mendapatkan 5 potongan pai. Nah, di sini jawaban yang dapat kita temukan adalah ketika ketiga potongan tersebut berpotongan berpasangan pada jumlah titik yang berbeda di dalam kue, maka ada 7 potong kue. Gambar di bawah ini menunjukkan satu kemungkinan penempatan dari 3 potongan. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kita lanjut untuk materi yang berikut adalah keliling. Dalam memecahkan masalah seperti ini, penting untuk mengidentifikasi informasi yang penting. Masalah inti sebenarnya dapat dinyatakan dengan cara yang lebih sederhana. Nah, kita lihat di sini sebuah contoh. Sebuah keliling sebuah persegi panjang adalah 90 meter. Panjangnya 2 kali dari lebarnya. Nah, kita disuruh untuk menemukan dimensi persegi panjang. Ada banyak cara untuk memecahkan masalah ini. Misalnya, Anda dapat menggunakan strategi menebak dan mengecek kira-kira seperti ini, teman-teman. Panjangnya kita lihat di sini diketahui panjangnya 2 kali lebarnya. Nah, kita pertama-tama coba dahulu lebarnya yaitu 10 meter. Maka panjangnya adalah 2 kali lebarnya. Jadi panjangnya adalah 20 meter. Kita masukkan ke dalam rumus keliling, maka akan kita dapatkan keliling dari persegi panjang dengan lebar 10 meter dan panjang 20 meter adalah 60 meter. Nah, untuk tebakan pertama ini terlalu kecil. Coba kita gandakan dimensinya. Nah, kita gandakan dimensinya sehingga lebarnya kita tentukan menjadi 20 meter, maka panjangnya adalah 40 meter. Kita masukkan ke dalam rumus keliling, maka akan kita dapatkan nilai keliling persegi panjang tersebut adalah 120 meter. Nah, tebakan kedua ini terlalu besar, tetapi sekarang kita tahu bahwa lebarnya antara 10 meter dan 20 meter, dan panjangnya antara 20 meter dan 40 meter. Nah, dari situ kita coba untuk mengambil nilai di tengah-tengah dari lebar dengan nilai 10 meter dan 20 meter dan panjang di antara 20 meter dan 40 meter. Kita coba di sini adalah lebar 15 meter dan panjang 30 meter. Kita coba masukkan ke dalam rumus keliling, maka kita akan mendapatkan 90 meter nilai dari keliling persegi panjang tersebut. Maka kita akan jawaban itu dinilai berhasil. Maka dapat kita tentukan lebar sebidang tanah adalah 15 meter dan panjangnya adalah 30 meter. Pendekatan lain untuk masalah ini melibatkan pengorganisasian beberapa nilai percobaan ke dalam tabel untuk menemukan pola. Mari kita mulai dengan lebar 10 meter dan panjang 20 meter dan kita lihat apa yang terjadi seiring bertambahnya lebar secara bertahap. Nah, di sini kita mulai dengan nilai lebar 10 meter, maka panjangnya ada 20 dan kelilingnya adalah 60. Setiap lebarnya ditambah 1, maka nilai panjangnya akan bertambah 2 dan kelilingnya akan bertambah 6. Kita lihat. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa lebarnya setiap kali lebar bertambah 1, panjangnya bertambah 2 dan kelilingnya bertambah 6 seperti yang telah dijelaskan tadi.
Maka untuk sampai pada keliling 90, Anda dapat melanjutkan pola dengan membuat 5 pertambahan 6 setelah 60. Perimeter pertama dalam tabel ini berarti bahwa Anda juga harus menambah lebar 5 kali 1 meter dan menambah panjangnya 5 kali 2. Ini menghasilkan lebar sama dengan 15 meter dan panjangnya sama dengan 30 meter. Penggunaan strategi menebak dan mengecek atau tabel menempatkan jenis masalah ini dalam genggaman bahkan anak-anak yang sangat kecil. Ada strategi lain yang dapat memecahkan masalah ini yang melibatkan penggunaan beberapa aljabar sederhana. Nah, di sini kita pilih L untuk menyatakan lebarnya dalam meter, maka panjangnya 2 kali lebarnya, jadi panjangnya ditulis 2L. Sekarang Anda dapat menulis dalam pemecahan persamaan sebagai berikut. Kita masukkan ke dalam rumus keliling, maka kita dapatkan L tambah 2L tambah L tambah 2L. Nah, L di sini adalah lebarnya dan 2L di sini adalah panjangnya. Maka akan kita dapatkan 6L sama dengan 90. Nah, untuk menentukan nilai L, maka kita bagi 6L ini per 6 dan 90 ini per 6. Kita akan mendapatkan hasil L sama dengan 15. Nah, saat W sama dengan 15, maka saat L sama dengan 15, maka 2L sama dengan 30. Jadi lebarnya adalah 15 meter dan panjangnya adalah 30 meter. Oke, baik, kita masuk pada topik yang kelima, yaitu keliling lingkaran. Nah, di sini kita akan membahas tentang penalaran lingkaran. Di sini ada contoh. Misalkan Anda baru saja menyelesaikan perjalanan sepeda tanpa berhenti sejauh 5,5 km. Nah, Anda tahu bahwa setiap roda sepeda Anda memiliki jari-jari 35 cm. Pertanyaannya di sini, berapa kali setiap roda berputar selama perjalanan? Nah, seringkali masalah mungkin tampak rumit, namun Anda dapat menemukan bahwa ada masalah yang lebih sederhana pada intinya. Dalam hal ini, pertanyaan kuncinya adalah seberapa jauh setiap roda bergerak hanya dengan satu putaran. Nah, untuk itu, mari kita membuat gambar kemajuan roda melalui satu putaran untuk melihat bagaimana Anda dapat menentukan jarak ini dengan mengamati jalur suatu titik tetap pada keliling roda. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini start roda awalnya, ada titik awal. Ini titik awalnya, titik merah ini start, lalu berakhir di sini. Ketika roda ini kembali menyentuh tanah, maka ini adalah satu putaran dari satu roda. Nah, ketika titik yang ditandai kembali menyentuh tanah, teman-teman dapat melihat bahwa roda telah menempuh jarak yang sama dengan kelilingnya. Lanjut. Nah, nama khusus untuk perimeter lingkaran yaitu keliling lingkaran. Nah, kita ingat bahwa rumus dari menghitung keliling lingkaran itu kan 2πr, di mana pi itu hampir mendekati 3/1/2 atau 3,14 dan r itu adalah panjang jari-jari lingkaran. Nah, untuk kita menemukan keliling roda sepeda, kita substitusi nilai 22/7 ini, nilai pi ini untuk nilai pi ini, dan 35 untuk nilai jari-jarinya. Kenapa kita memilih 22/7? Karena 22/7 itu habis dibagi 7. Kemudian kita lanjut. Maka K itu sama dengan 2 kali 22/7 dikali 35 sama dengan, yaitu 220. Nah, oleh karena itu setiap roda bergerak kira-kira 220 cm dalam satu putaran. Untuk menemukan berapa kali setiap roda berputar dalam seluruh perjalanan 5,5 km, kita sekarang hanya perlu menghitung berapa panjang 220 cm dalam 5,5 km. Nah, sebelum kita melanjutkan itu, kita harus perhatikan bahwa ukuran ini dalam bentuk
cm dan perjalanan itu dalam bentuk kilometer, maka kita harus merubah kilometer ini dan perjalanan ini menjadi sentimeter. Nah, angka-angka yang terlibat harus ditulis ulang sehingga masing-masing adalah satuan yang sama. Nah, biasanya ada berbagai cara untuk melakukan hal ini. Dalam soal ini salah satu caranya adalah dengan kita mengkonversi 5,5 km menjadi ke dalam sentimeter, maka kita peroleh 550.000 cm. Nah, kemudian untuk menemukan panjang 220 cm dalam 550.000 cm, kita lakukan pembagian, maka kita akan memperoleh 2.500. Nah, 2.500 ini adalah banyaknya roda berputar dalam perjalanan sepanjang 5,5 km. Nah, jadi jawabannya setiap roda sepeda Anda berputar kira-kira 2.500 kali. Kita lanjut topik yang keenam, yaitu luas persegi panjang dan persegi. Nah, di sini kita akan bahas tentang berbagai taman. Nah, kita misalkan kita membeli sebuah karton pagar taman dekorasi berukuran 36 satuan kaki. Nah, apa taman terbesar yang dapat Anda penuhi dengan pagar yang dibeli? Oke. Sebelum mencoba memecahkan masalah ini, kita akan terbantu jika kita mengidentifikasi informasi yang penting. Nah, buat apa informasi ini? Kita gunakan untuk menyatakan masalah yang lebih sederhana. Nah, untuk melakukan ini, kita perlu memahami bahwa pagar itu mewakili keliling persegi panjang dan ukuran taman itu berhubungan dengan luas persegi panjang. Nah, oleh karena itu kita akan peroleh perimeter persegi panjang atau keliling persegi panjang dalam masalah ini yaitu 36 kaki. Ini 36 kaki dan 6 kaki. Yang kedua, panjang sisi adalah bilangan bulat. Nah, dengan asumsi tidak ada bagian yang rusak atau tidak ada nilai tidak setengah-setengahnya atau apa gitu. Yang ketiga, kita temukan luas terbesar yang dapat dimiliki persegi panjang. Nah, kita ingat bahwa rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar atau L sama dengan P kali L. Nah, dengan diagram yang di slide sebelah, kita akan tahu bahwa jumlah satu panjang dan lebar adalah setengah keliling atau disebut dengan semi perimeter. Nah, kan tadi panjangnya itu keliling persegi panjang itu 36 kaki, maka setengah dari 36 ini kan 18, sehingga setengah kelilingnya 18 kaki. Kita lanjut. Teman-teman bisa lihat di sini. Selanjutnya, panjang dan lebarnya dibatasi pada ukuran bilangan tertentu. Nah, karena pagar dibuat dalam satuan kaki, oleh karena itu Anda hanya mempertimbangkan pasangan bilangan asli yang jumlahnya 18. Di sini diagram yang tadi, dimana ini panjangnya tadi kalau kelilingnya 36, maka kita akan peroleh setengah kelilingnya 18. Nah, karena jumlah panjang dan lebar yang mungkin terbatas, strategi yang efektif untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah ini adalah daftar terorganisir, membuat daftar terorganisir. Nah, mari kita buat tabel kemungkinan panjang, lebar, dan luas yang sesuai. Nah, yang teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada tabel 3 baris ini. Baris yang pertama itu panjang, baris yang kedua lebar, dan baris yang ketiga luasnya. Di sini panjangnya 17, itu 17 kali 1 kan 17, jadi luasnya 17. Lalu 16 kali 2 sama dengan 32, 15 kali 3 45. Ini masih memenuhi setengah keliling persegi tadi, persegi panjang, yaitu 17 tambah 1 ini kan 18, 16 tambah 2 18. Ini tidak bisa melebihi dari 18. Nah, secara umum untuk keliling tertentu, bentuk yang menutupi luas terbesar adalah persegi. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan matematika yang lebih maju dari ruang lingkup
kita pelajari sekarang ini. Nah, sehingga jawaban dari masalah yang tadi kita akan peroleh bahwa taman persegi panjang terbesar yang dapat kita buat yaitu berbentuk persegi yang masing-masing berukuran 9 kaki. Kita peroleh yang paling terbesar itu 9 kaki. Kalau kita terus lagi 10 tambah 10, maka kita akan lebih dari 18 hingga yang paling terbesar adalah 9 kali 9 yaitu 81. Nah, luasnya adalah 81 kaki persegi. Perhatikan bahwa persegi adalah, di sini persegi itu adalah persegi panjang khusus. Oke, kita lanjut pada materi yang ke-7 yaitu luas lingkaran. Di sini kita akan menyelesaikan masalah tentang perhitungan panci timah. Nah, untuk membuat loyang, seorang tukang timah berencana untuk memotong piringan bundar sebesar mungkin dari selembar timah persegi yang berukuran 30 cm di setiap sisinya. Nah, berapakah perkiraan luas sisa potongan timah? Nah, ini adalah contoh masalah yang solusinya memiliki sejumlah masalah kecil yang tertanam di dalamnya. Dalam hal ini mungkin membantu kita untuk mengidentifikasi masalah ini jika kita mulai dengan menggambar seperti gambar di bawah ini. Teman-teman bisa lihat di sini adalah potongan piringan bundar, sedangkan ini timahnya, dimana timahnya itu berukuran 30. Nah, melihat gambar tersebut, dapatkah kita melihat bahwa ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab dari gambar ini? Timbul beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, yaitu berapakah luas seluruh lembaran timah tersebut? Nah, luas dari persegi ini berapa? Kemudian, berapakah luas piringan bundar tersebut? Setelah dipotong, luas ini berapa? Luas yang bundar berwarna ungu ini berapa? Nah, kemudian yang ketiga, berapakah luas sisa potongan timah ini? Yang sisa dari potongan timah tadi, bundaran ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita jawab satu persatu dulu, dimana kita tentukan dulu, kita mencari luas seluruh lembaran timah. Nah, kita ketahui bersama, ini berbentuk persegi, sehingga luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi. Nah, 30 cm kali 30 cm, maka kita akan memperoleh 900 cm kuadrat. Lalu, kita lanjut untuk menghitung luas piringan bundar yang dipotong. Nah, kalau kita akan peroleh bahwa luas piringan bundar dari gambar di atas tadi, gambar tadi, kita dapat melihat bahwa piringan yang diameter piringan terbesar yang mungkin memiliki panjang sama dengan sisi lembaran timah persegi. Nah, ini berarti bahwa diameter lingkaran berukuran 30 cm dan jari-jarinya berukuran 15 cm. Kita tahu bersama bahwa jari-jari itu kan setengah dari seperdua dari timah, sehingga diperoleh 15 cm. Nah, untuk memperkirakan luas piringan bundar, kita ingat bahwa kita dapat memperkirakan luas lingkaran dengan menggunakan nilai perkiraan yaitu 3,14 atau 3/7 untuk pi dalam rumus yang berikut ini. Karena luas lingkaran kita ketahui bersama, rumus lingkaran itu adalah kuadrat. Maka kita substitusi, ini sebenarnya PR kuadrat. Nah, kalau kita substitusi, maka kita akan peroleh 3,14 dikali jari-jarinya ini PR 15 cm kuadrat. Maka kita akan peroleh 225 cm kuadrat, lalu dikali dengan 3,14, maka kita peroleh 706,5 cm kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan luas lingkaran, luas piringan bundar tadi, maka kita gunakan hasil dari luas timah seluruhnya dengan luas piringan bundar untuk mencari berapa sisa potongan timah. Nah, kita gunakan pengurangan antara luas timah tadi dengan luas piringan bundar. Maka kita akan peroleh luas potongan itu sama dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran, maka 900 cm kuadrat dikurangi 706,5 cm kuadrat, kita peroleh 193,5 cm kuadrat. Maka jawaban dari masalah itu yaitu timah yang tersisa sekitar 193,5 cm.
Selanjutnya kita akan masuk kepada pola geometris teori domino. Hampir semua orang tahu seperti apa bentuk domino. Ini pada dasarnya adalah sosok bidang yang dibentuk oleh dua kotak kongruen yang berbagi sisi yang sama. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas, ada banyak cara domino dapat diposisikan, tetapi pola dasarnya tetap sama, hanya ada satu jenis domino. Ketika tiga persegi kongruen berbagi sisi yang sama, sosok yang dihasilkan disebut domino. Ada berapa jenis domino? Masalah yang melibatkan manipulasi bentuk seringkali paling baik didekati dengan beberapa eksperimen sederhana. Dalam hal ini, cara yang baik bagi kita untuk menemukan semua domino adalah dengan memindahkan tiga kotak secara fisik pada permukaan yang datar. Gunakan blok pola jika berguna atau cukup potong kotak dari kertas. Selanjutnya, saat kita memanipulasi kotak, kita mungkin akan menyadari bahwa ada lusinan cara mengaturnya. Namun, kita akan melihat bahwa sebagian besar pengaturan tidak memenuhi kondisi masalah kita. Dalam pola seperti ini, misalnya persegi tidak memiliki sisi yang sama, mereka hanya berbagi satu titik atau bagian dari sisi mereka. Ada aturan yang jelas sebuah domino. Ketika ketiga kotak disatukan ujung ke ujung, kita melihat pola domino yang sangat mirip dengan domino yang sudah dikenal. Sekali lagi, ada banyak cara agar domino ini dapat diposisikan tetapi tidak mengubah bentuk domino. Selanjutnya, dapat kita menemukan jenis domino kedua. Apakah kita menemukan bahwa satu-satunya cara lain untuk memenuhi persyaratan adalah dengan mengatur kotak menjadi bentuk L? Pola kita mungkin diposisikan dalam banyak cara, tetapi semua adalah domino berbentuk L yang sama di posisi yang berbeda. Sehingga jawabannya hanya ada dua jenis domino, yang pertama bentuk ujung ke ujung dan yang kedua bentuk L. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh masalah. Yang pertama, berapa jumlah persegi panjang pada masing-masing papan catur? Papan catur yang pertama itu 6 kali 6. Penyelesaiannya 6 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 91. Yang kedua 7 kali 7. 7 dikuadratkan ditambah 6 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 per 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 49 tambah 91 sehingga totalnya 140. Yang ketiga itu 9 kali 9. 9 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah jumlah dari 7 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 4 kuadrat 3 kuadrat 2 kuadrat dan 1 kuadrat sehingga hasilnya 81 tambah 64 tambah 140 sama dengan 285. Yang keempat 10 kali 10. Penyelesaiannya 10 kuadrat ditambah hasil 9 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sehingga hasilnya 100 ditambah 285 sama dengan 385. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh masalah yang kedua. Keliling sebidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 42 meter. Berapakah dimensi plot yang diberikan masing-masing kondisi berikut? Pertama, kita akan mencari panjang 2 kali lebarnya. Selanjutnya, di sini kita akan mencari panjang 2 kali lebarnya dengan strategi yang pertama itu strategi menulis persamaan. Kita pilih L untuk menunjukkan lebar dalam meter, panjang 2 kali lebarnya sehingga 2 kali L adalah panjangnya. Teman-teman bisa lihat gambar yang pada slide. Kita dapat ketahui lebarnya 7. Saat lebar 7 maka 2 kali lebar adalah 2 kali 7 sama dengan 14 sehingga lebarnya adalah 7 meter dan panjangnya 14 meter. Strategi yang kedua adalah membuat tabel. Teman-teman bisa lihat tabel yang ada pada slide. Elemen di kolom terakhir memenuhi kondisi masalah sehingga lebarnya adalah 7 meter dan panjangnya adalah 14 meter. Selanjutnya kita akan mencari panjangnya 3 meter lebih dari lebarnya. Yang pertama kita akan menyelesaikan dengan strategi menulis persamaan. Kita pilih L untuk menunjukkan lebar dalam meter, panjangnya 3 meter lebih dari lebarnya, sehingga lebar tambah 3 adalah panjangnya. Teman-teman bisa lihat gambar yang ada pada slide. Lebar tambah 3 tambah lebar tambah lebar tambah 3 sama dengan 42. Sehingga kita dapat mengetahui lebarnya 9.
kita sudah mengetahui lebarnya 9, maka lebar tambah 3-nya sama dengan 12, sehingga lebarnya adalah 9 meter dan panjangnya adalah 12 meter. Untuk strategi yang kedua, membuat tabel. Teman-teman bisa lihat tabel yang ada pada slide. Elemen di kolom terakhir memenuhi kondisi masalah, sehingga lebarnya adalah 9 meter dan panjangnya adalah 12 meter. Bagian yang ketiga yaitu menentukan panjang 3 meter kurang dari 2 kali lebar. Pertama, kita menggunakan strategi menulis persamaan. Pilih L untuk menunjukkan lebar dalam meter, panjang 3 meter kurang dari 2 kali lebarnya, sehingga 2 kali lebar kurang 3 adalah panjangnya. Di sini kita lihat lebar tambah 2 kali lebar kurang 3, tambah lebar tambah 2 kali lebar kurang 3 sama dengan 42. Kita memperoleh lebarnya 8, dan jika kita sudah memperoleh lebarnya 8, maka 2 kali lebarnya adalah 2 kali lebar kurang 3-nya adalah 13. Sehingga lebarnya adalah 8 meter dan panjangnya 13 meter. Nah, untuk strategi yang kedua, kita akan menggunakan strategi membuat tabel. Teman-teman bisa lihat pada slide tabel yang ada. Elemen di kolom terakhir memenuhi kondisi masalah, sehingga lebarnya adalah 8 meter dan panjangnya adalah 13 meter. Selanjutnya yang keempat, kita akan menentukan panjang 3 meter kurang dari 2 kali lebarnya. Yang pertama, kita menggunakan strategi menulis persamaan. Panjang tambah 1/5 kali panjang tambah panjang tambah 1/5 kali panjang sama dengan 42. Di sini teman-teman bisa lihat pada gambar, panjangnya kita memperoleh 17 1/2. Jika kita sudah memperoleh panjangnya 17 1/2, maka lebarnya sama dengan 3 1/2. Dan untuk strategi yang kedua, membuat tabel. Teman-teman bisa lihat pada slide tabel yang ada. Keliling 42 merupakan setengah antara 48 dan 36. Jadi lebarnya setengah antara 4 dan 3 atau 3 1/2. Jika lebarnya 3, panjangnya adalah 5 kali 3 1/2 sama dengan 17 1/2, dan kelilingnya adalah 3 1/2 tambah 17 1/2 tambah 3 1/2 tambah 17 1/2 sama dengan 42. Maka kita akan memperoleh lebarnya adalah 3 1/2 dan panjangnya adalah 17 1/2. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.